A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ibu bapak jamaah Masjid Kampus UGM rahimakumullah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini kita kembali bersama-sama guru kita Ustadz Yusuf Mansur yang sudah berada di tengah-tengah kita. Beliau berkenan hadir untuk kita semua sebagaimana yang telah kita ketahui dari pemberitahuan berbagai media, gerakan cinta masjid. Untuk itu kita akan dialog bersama guru kita. Persilahkan kepada Bapak Ibu dan hadirin untuk secara rileks begitu berdialog dengan beliau. Untuk itu kepada Ustadz Yusuf kami persilahkan untuk pertama memberikan pengantarnya, dan kemudian mikrofon ini akan kami serahkan kepada hadirin yang akan menanyakan berbagai hal. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita awali dulu semua ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha dan memberi kita banyak keberkahan. Ya, saya senang ayat-ayat yang mencas saya. Jadi kalau saya lagi sedih, saya senang gitu membaca ayat-ayat yang bisa membuat saya menjadi besar. Ya, ayat-ayat yang bisa membuat saya menjadi tidak berpikir tentang kekuatan saya, melainkan berpikir tentang kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan memang buat saya Al-Qur'an itu teman banget gitu. Asli teman benar. Belum pernah ya lagi sedang sedih-sedihnya gitu ya, buka Quran, aduh Pak enak Pak, dan minta sama Allah, Allah berdialog sama kita. Begitu kita lagi sedih banget itu mendalam, kita merasa kecil, sedih, tapi nggak ngerti siapa yang mau diajak ngomong, nggak paham kemana kita yang ngomong kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu kita buka Quran, kita minta Allah Subhanahu wa taala berdialog kepada kita dengan ayat yang dibaca sama kita gitu. Oh subhanallah, pasti nangis sampai. Kalau kata orang sini panjenengan gitu ya, ente pada insya Allah lah, Allah ini masya Allah gitu. Ya. Dan saya mengakrabkan diri itu dengan ayat-ayat yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena buat saya orang akan merasa kecil manakala dia berpikir tentang kemampuannya, ya, tentang keadaan dirinya. Tapi dia akan besar manakala yang dia pikirkan adalah kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan ada sesuatu yang bakal terjadi misalkan sama kita, ya kita hiburlah dengan ayat-ayat yang tidak ada kekuasaan buat manusia. Semua kekuasaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka lahir tuh ayat-ayat yang menjadi penyejuk hati saya. Ada gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Ya, kalau kalian hendak ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahaya, fala kashifa lahu illahu, maka tidak ada yang bisa menolak kecuali Allah. Tapi wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah udah pengen nyelamatin, maka dia teramat kuasa. Demen ngelihat ayat ini kan. Ketika ada yang mengancam, ada yang kemudian bakal membahayakan kita, kita segera beristighfar kepada Allah. Nggak ada yang membahayakan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala gitu. Baik,
Ibu Bapak yang dirahmati Allah, Ustadz Sagiran, barangkali sudah ada yang mau mulai untuk berdialog, mudah-mudahan masih ada waktu. Silakan. Kalau dekat gemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ganti ini enggak. Ustadz Yusuf Mansur yang kami hormati, yang kami muliakan. Pertanyaan saya, beberapa waktu yang lalu di UIN Pak Ustadz sempat menyampaikan mengenai keutamaan sholat dan memakmurkan masjid khususnya untuk jamaah putra atau ikhwan gitu. Nah, yang kemarin belum dijelaskan mengenai bagaimana kalau teman-teman kita yang putri, istri kita atau mungkin anak-anak kita, remaja putri dan sebagainya, apakah seperti apa keutamaannya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saya jawab aja. Nampaknya perlu ada kajian khusus, Pak. Nampaknya perlu ada kajian khusus. Saya mengundang yang lebih ahli untuk bicara tentang ini, lalu melahirkan rekomendasi, sehingga jawaban saya tidak salah. Mudah-mudahan berkenan bersabar, nanti bisa difasilitasi oleh Ustadz Sagiran dan Mas Jody serta kawan-kawan untuk kemudian menghadirkan pakar-pakar di bidangnya, lalu melahirkan rekomendasi seperti apa sih kaum perempuan ke masjid itu. Ya, mudah-mudahan berkenan bersabar. Sementara jalanin aja yang sudah dijalanin. Kalau emang nggak ada masalah ke masjid, lingkungannya ya ke masjid. Kalau masalah lebih baik tidak, karena membuat masyarakat menjadi resah juga tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah Ustadz, ini kali kedua saya diberikan kesempatan buat bertanya sama Ustadz. Bulan lalu alhamdulillah saya bertanya tentang sedekah. Waktu di UIN kemarin sebenarnya berharap diberikan kesempatan untuk bertanya, dan alhamdulillah sekarang dikasihkan kemudahan terkait sedekah Ustadz. Kemarin kan Ustadz sudah menjelaskan bahwa ya Allahu Akbar gitu Ustadz. Buat panutan saya juga ke Ustadz, ketika Ustadz berdakwah di jalan Allah, sekarang Ustadz paling tidak bilang bahwa 90% dari penghasilan Ustadz itu disediakan jalan Allah, dan 10% itu untuk Ustadz karena masih ada berkeluarga. Dan pertanyaan yang masih penasaran bagi saya, mungkin jamaah semua, dalam hidup kita pasti punya mimpi Ustadz. Pertanyaan saya adalah mimpi yang selama Ustadz hidup ini pasti kan ada yang paling besarnya. Kira-kira mimpinya itu apa? Dan menurut Ustadz itu pasti nggak mudah untuk nyampe itu. Itu tantangannya apa, dan bagaimana Ustadz bisa mengantisipasi atau untuk meraih mimpi itu dengan ada tantangan yang ada. Mungkin itu, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang, hidup saya sekarang sudah kurang tantangan sebenarnya. Masalah yang terjadi pun saya sudah tidak lagi anggap tantangan, karena it was not my problem and it is not my problem. Beda dengan dulu ketika saya direct, saya yang berbuat kesalahan. Ketika saya yang direct berbuat kesalahan, mungkin teman-teman pribadi saya mengerti. Tahun-tahun 90 ya, 97, 98 sampai kemudian berakhir di 2006, itu persoalan saya pribadi, sehingga tidak ada yang lebih saya inginkan kecuali saya hidup tenang. Persoalan kemudian selesai. Lalu kemudian Allah memberi saya lebih. Jadi sebenarnya sudah agak kurang sih tantangan itu. Masalah-masalah yang terjadi karena bukan dari saya pribadi timbulnya, sebab ada asbab-asbab yang lain di luar Allah Subhanahu wa taala. Saya pun tidak terlalu nge-track ke Allahnya, sungguh-sungguh ini perkara juga gitu. Terus tentang ide mimpi ya, membuat Indonesia menjadi pabrik hufaz terbesar, terbanyak dan terbagus kualitasnya. Saya juga merasa enteng karena ini bukan mimpi saya pribadi. Saya sudah share mimpi ini ke seluruh elemen di masyarakat Indonesia. Saya membangun pesantren Darul Quran yang nanti akan menjadi kawah candra di mukanya anak-anak rumah tahfiz dari berbagai daerah di Nusantara. Saya pun merasa itu bukan lagi sebuah tantangan, karena lagi-lagi saya sudah share kepada seluruh bangsa Indonesia. Jadi hidup saya sebenarnya lagi datar-datarnya nih.
Allah ngegoda lewat satu dua masalah pun tidak membuat saya menjadi bisa menangis gitu. Agak lagi berkurang sebenarnya sholat malam saya, agak berkurang kualitas saya sholat duha saya, indahnya saya berdoa tatkala memang saya punya persoalan hidup atau punya hajat. Makanya saya bilang ya, saudara-saudara yang saat ini sedang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala problem ya, hajat, sebenarnya itu enak loh. Pada saat itu saudara merasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding kami-kami yang sudah lepas gitu. Ustadz saya kira misalkan dia perlu membangun satu masalah baru untuk supaya dia merapat ke Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, misalkan apa masalah baru yang abadi sebenarnya sudah ditetapkan oleh Quran. Masalah kita yang paling abadi apa? Kita menghadapi sakratul maut. Nah, saya lagi berjuang nih menterbiahi diri saya untuk menuju kepada itu. Titik itu yang harus saya khawatirkan. Sakratul maut saya gimana? Alam kubur saya seperti apa? Alhamdulillah tadi baru aja duduk ada Ibu Liana yang datang terus cerita. Waduh, saya bilang ini nih yang saya lagi tunggu. Harusnya orangnya sendiri yang ngomong. Mana Bu Liana, mana ada? Ada Bu Liana? Beliau itu punya suami meninggal dunia di pangkuan beliau, tapi masih sempat malamnya tuh minta sholat malam. Coba tuh, masih sempat minta sholat taubat, kemudian sholat subuh berjamaah, dan meninggal di pangkuan sang istri, yakni beliau yang tadi menghampiri saya. Dan kemudian kata beliau, subhanallah alhamdulillah, sang suami meninggal dalam keadaan tersenyum. Dan tersenyumnya itu menjadi 2 kali lipat manakala kemudian masuk ke liang lahat. Jadi begitu di liang lahat, senyumnya makin lebar. Wah, demi Allah nih, saya sejak pas kemarin Ustazah Yoyo Yusro meninggal itu, saya tuh lagi ketakutan setengah mati. Ini mati saya nih bakal jadi uswatun hasanah tidak buat Anda semua. Sebab matinya saya akan ditunggu oleh orang banyak di Indonesia ini. Matinya suul khatimah atau bener, ini saya lagi ketakutan juga nih. Nih bicara begini aja, tangan saya sudah mulai berkeringat. Karena Masya Allah saya ngeri betul nih, kematian saya gimana nih. Ini Indonesia pasti mau nyari tahu, Ustadz Yusuf matinya gimana tuh? Apa iya di pangkuan istrinya gitu kan? Apa iya kemudian habis sholat berjamaah, atau lagi tausiah, atau lagi khutbah, atau lagi di rumah siapa gitu? Waduh, bener. Dan ini membuat saya lagi aktif lagi nih beristighfar. Mudah-mudahan saya sudah masuk ke makom itu. Mudah-mudahan saya lagi naik, dinaikkan Allah derajat. Karena emang nggak tersentuh tuh saya. Ada masalah saya dikoranin, punya apa begini begitu, enggak gitu, nggak ada rasa takutnya, nggak ada rasa apanya, kecuali sesaat memang goyang gitu. Tapi setelah itu nggak ngaruh gitu loh. Ya saya berterima kasih pertanyaan yang tadi bahwa kita harus melatih gitu, ke satu titik yang diajarkan oleh para alim ulama bahwa hendaknya kita waspada dengan kematian yang mengintai gitu, sehingga sedekah kita hebat, sholat malam kita bagus, kita menjaga diri, apa pandangan apa segala macam gitu ya, perut ya, dari harta yang haram dan seterusnya. Tentu doa dari Anda semua buat saya sangat saya butuhkan. Saya bilang tadi, mimpi untuk menciptakan ya, melahirkan generasi 20-30 tahun yang akan datang memimpin bangsa ini. Ya, gubernur-gubernur penghafal Quran, bupati-bupati penghafal Quran, kapolda, kapolres penghafal Quran, menteri-menteri penghafal Quran, sampai ke presiden yang penghafal Quran yang kemudian menjadi leader internasional, ya, the world leader. Itu juga bukan tantangan lagi buat saya karena sistemnya udah jadi. Udah tinggal diuji lapangan apakah betul dalam 20-30 tahun yang akan datang akan terwujud. Dan mimpi itu saya bilang tadi, saya ulangi, tidak lagi menjadi mimpi saya pribadi, udah jadi mimpi Anda semua. Anak-anak saya relatif beres. Si Wirda beres, Kumi beres, Hafiz Kun beres. Yang kelima insya Allah lah kelihatannya beres juga gitu. Istri saya lebih beres daripada saya. Apalagi tantangan saya.
bahwa ya hampir nggak ada gitu. Pesantren memang luar biasa impiannya. Pesantren yang kita sama-sama bangun tuh 12 lantai. Tapi nggak goyang juga, jadi alhamdulillah, nggak jadi juga ya proses aja gitu. Santri 2000 orang bakal masuk asrama belum jadi, nggak juga tuh, nggak membuat saya menjadi worry itu. Ada santri nggak ada bangunan, kalau emang betah ya terus, nggak betah lu pulang gitu aja. Masjid kalau emang jadi ya kita pakai sholat, nggak bisa ya kita pakai lapangan gitu aja. Praktis sebenarnya sesuatu yang membuat saya menjadi cepok gitu kayak dulu lagi. Tiap malam ketakutan, lalu kemudian saya memanggil-manggil Allah. Tiap pagi bangun berdegup keras, lalu memanggil-manggil Allah. Itu lagi nggak ada sekarang ini. Lagi nggak ada gitu. Makanya Allah menciptakan musuh abadi sebenarnya, tapi saya belum nyampe ke sana. Musuh abadinya setan, tapi saya belum nyampe tuh ke situ tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin minta pendapat Ustadz tentang rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi terus terang ini sekarang saya alami. Jadi baru setahun saya menyempurnakan separuh agama saya dengan menikah. Alhamdulillah, dulunya nggak punya apa-apa, sekarang sedikit ada rezeki. Kebetulan istri saya keterima kerja juga di negara juga. Akan tetapi di masa waktu istri saya ditempatkan di luar sana, jauh dari saya, sedangkan orang tua semuanya di Jogja. Keinginan kita pengen berbakti pada orang tua, pengen menyenangkan pada orang tua, pengen bikin orang tua bangga. Saya pernah menanyakan hal seperti ini pada beberapa ulama atau yang saya anggap sebagai guru. Konon mereka bilang bahwa zamannya ini beda. Jadi jangan diartikan bahwa jihad dalam arti dalam keluarga nggak harus bersama kayak orang dulu. Jadi nggak apa-apa, ikhlaskan aja meskipun istri di sana, saya di sini. Jadi ya saling mendoakan. Akan tetapi ya pada perjalanan itu juga semakin hari kok kayaknya semakin berat gitu. Iya. Barusan teorinya sudah dikasih. Oke, he got problem. Dia punya persoalan. Sebagaimana saudara kemudian mengadu kepada saya, maka mengadu yang paling hebatlah kepada Allah. Selesai sebenarnya. Jadi ngadu aja terus, ngadu terus sampai kemudian Allah berikan yang terbaik. Kan kita barusan tadi sebelum beliau tadi bicara, kan kita bicara teorinya. Kalau punya persoalan ngadu, lapor, mohon. Maka kepada saudara yang dirahmati Allah, nanti kita mendoakan beliau supaya kemudian suatu saat bisa kumpul lagi. Apalagi kan masih muda ya, masih panjang judulnya. Masih panjang lah judulnya. Dosen-dosen saudara di sini juga misah dari istrinya barangkali, insya Allah lah. Dan berbakti kepada orang tua kan juga bisa dari jarak yang jauh, tidak harus selalu dengan jarak yang dekat. Kalau memang itu dirasa sebagai persoalan, maka yang paling gampang adalah rajinin sholat berjamaah 5 waktu, lalu lapor sama Allah langsung dalam tanda petik di rumahnya, di kantornya, ya kalau kita harus ngadu sama orang kaya kan kita ke rumahnya begitu. Nah ini sama seperti itu.